Melihat keraguan-raguan Gao Qilan, Chen Ping tersenyum dingin dan berkata, "Saya bukan seorang pria terhormat, jika Anda tidak menyerahkan fragmen jiwa es, saya dapat mengambilnya secara langsung, maka Anda tidak akan mendapatkan fragmen jiwa es. Mungkin kamu akan karena ini, aku kehilangan tubuhku." Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, ekspresi Gao Qilan menjadi sangat jelek, dan akhirnya dia dengan enggan menyerahkan pecahan jiwa es itu kepada Chen Ping. Hanya saja setelah Chen Ping mengambil pecahan jiwa es, dia tiba-tiba menghancurkan potongan-potongan itu dengan paksa, pecahan es kecil menjadi semakin kecil sekarang. Melihat bahwa kamu adalah orang pertama yang menemukan pecahan jiwa es ini, izinkan aku memberimu beberapa. Chen Ping memberikan setengahnya kepada Gao Qilan. Ini membuat Gao Qilan sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia surga dan manusia, yang akan mengembalikan apa yang dia dapatkan. Bahkan jika Chen Ping tidak memberikannya padanya, Gao Qilan tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuatnya tidak sekuat Chen Ping. Karena keahliannya lebih rendah dari yang lain, dia hanya bisa dibantai, belum lagi Chen Ping menyelamatkannya. Kamu benar-benar orang yang spesial. Gao Qilan mengambil setengah dari pecahan jiwa es dan menghancurkannya tiba-tiba, seketika aura agung mengelilingi Gao Qilan. Latihan Yuan Zuan Gao Qilan langsung menyerap semua aura ini. Segera setelah itu, seberkas kecemerlangan melesat dari tubuh Gao Qilan, seperti bola meriam, meledak di udara, melepaskan kembang api yang indah. Chen Ping tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat ini. Akhirnya berhasil menembus, kata Gao Qilan bersemangat. Apakah efek dari Ice Soul Fragment ini begitu bagus? Hanya hal kecil ini, biarkan kamu menerobos. Visi terobosanmu benar-benar aneh. Chen Ping berkata dengan heran. Aura dalam fragmen jiwa es berbeda dari alam manusia surgawi. Itu bukan aura, tetapi energi abadi dalam fragmen jiwa es. Alasan mengapa benua ini dibentuk di tempat yang sangat dingin adalah sekarang tanah, karena bertahun-tahun beberapa waktu yang lalu, sepotong jiwa es jatuh dari langit, dan akhirnya jiwa es itu meledak, dan pecahannya tersebar di benua ini, sehingga membentuk tempat yang sangat dingin. Petik 2. Dan energi yang terkandung dalam pecahan jiwa es seharusnya adalah energi abadi surga, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa energi abadi itu, dan itu hanya tebakan. Petik 2. Gao Qilan mengikuti Chen Ping untuk memberitahu asal-usul pecahan jiwa es. Tampaknya Gao Qilan memiliki kepercayaan tertentu pada Chen Ping, jadi dia memberitahunya seperti ini. Setelah mendengar ini, Chen Ping tiba-tiba menyadari bahwa dia mengikuti Monkey King ke menggulingkan Tuhan Yang Maha Esa untuk membuat alkimia. Sebuah batu bata jatuh dari tungku, membentuk gunung yang menyala. Hanya saja saya tidak tahu mengapa jiwa es jatuh. Berapa kali Anda menemukan hal yang begitu baik? Petik 2. Chen Ping tidak menyangka bahwa selain harta karun dari keluarga pemurnian tubuh kuno, tempat yang sangat dingin ini juga memiliki hal-hal baik seperti pecahan jiwa es. Tampaknya, perjalanan ini bermanfaat. Fragmen jiwa sangat bagus. Mencarinya, benua ini mencakup area yang sangat luas, dan pecahan jiwa es sangat kecil, dan tidak ada jejak aura, sehingga hanya dapat ditemukan dengan mata telanjang, sehingga sangat sulit untuk menemukan bagiannya. Petik 2. Hari ini, jiwa es ini adalah bagian pertama yang saya temukan. Sebelumnya, saya hanya bisa tinggal di rumah, dan kakak laki-laki saya tidak mengizinkan saya keluar. Petik 2. Kata Gao Qilan, lalu siapa Gao Qiji bagimu? Petik 2. Chen Ping memikirkan Gao Qiji yang telah dipukuli olehnya di atas ring, jadi dia bertanya. Itu saudaraku, bagaimana kamu mengenalnya? Petik 2. Gao Qilan bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, saya bertemu dengannya di Kabupaten Jialing. Chen Ping berkata. Mereka pergi ke Kabupaten Jialing. Tidak heran saya tidak bisa melihat dia dan saudara laki-laki kedua saya di rumah selama ini. Mereka bahkan diam-diam pergi ke Kabupaten Jialing untuk bermain. Aku akan menyelesaikan akun dengan mereka saat aku pulang. Petik 2. Cepat dan serap pecahan jiwa es ini adalah bom waktu di tanganmu, mungkin seseorang akan merebutnya. Gao Qilan memperingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan dengan ringan menghancurkan pecahan jiwa es. Nafas langsung masuk ke tubuh Chen Ping, nafas ini jelas jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual.
Setelah hanya beberapa menit, Chen Ping benar-benar menyempurnakan nafas ini. Aku akan segera mencapai puncak peringkat kedua. Mungkinkah ini benar-benar energi abadi? Chen Ping penuh kejutan. Nafas dalam pecahan jiwa es ini benar-benar terlalu kuat. Sepotong kecil seperti itu terkandung jumlah energi yang sangat besar. Jika saya menemukan semua pecahan jiwa es, bukankah kekuatan saya sendiri harus melampaui beberapa alam? Hanya saja pecahan jiwa es tidak memiliki nafas, dan tidak ada cara untuk merasakannya dengan indera ilahi. Jika Anda hanya mengandalkan mata telanjang untuk menemukannya, benua putih ini mungkin lebih sulit daripada menemukannya, jarum di tumpukan jerami. Saat Chen Ping selesai menyerap pecahan jiwa es, Wagu dan yang lainnya sudah menemukannya. Ketika Liu Ruyan melihat Chen Ping berbicara dan tertawa dengan seorang gadis, dia berjalan dengan cemburu. Chen Ping, siapa gadis ini? Liu Ruyan bertanya. Ini Gao Qilan, putri tertua dari keluarga Gao, barusan. Chen Ping hendak menjelaskan. Ketika Wagang dan yang lainnya melihat Gao Qilan, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka mengeluarkan senjata dan mengepung Gao Qilan. Melihat ini, ekspresi Gao Qilan segera berubah, dan dia bertanya dengan bingung, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu dari keluarga Gao? Wagang bertanya. Tidak buruk. Gao Qilan mengangguk. Karena dia anggota keluarga Gao, dia adalah musuh kita. Wajah Wat penuh amarah. Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian sama sekali. Bagaimana kalian bisa menjadi musuh? Gao Qilan tercengang, dia sama sekali tidak mengenal Wagang dan yang lainnya. Biasanya dia jarang keluar, dan dia tidak diizinkan berpartisipasi dalam banyak urusan keluarga Gao, jadi Gao Qilan tidak tahu tentang keluarga Gao dan klan pelatihan tubuh kuno. Sebenarnya Wagang juga tidak mengenal Gao Qilan, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, dia mengepung Gao Qilan. Kami adalah anggota klan pemurnian tubuh kuno. Keluarga Gao Anda telah menduduki wilayah kami dan merampok sumber daya kami. Anda adalah musuh kami, kata Wagang dengan marah. Seorang anggota klan pemurnian tubuh kuno. Gao Qilan sedikit mengernyit, saya pernah mendengar tentang klan pemurnian tubuh kuno Anda, tetapi kapan keluarga Gao kami merampas sumber daya Anda? Kapan kami mengambil alih wilayah Anda? Saya pikir Anda adalah orang-orang berdarah. Jangan berpikir bahwa saya takut pada Anda karena Anda memiliki banyak orang. Jika Anda benar-benar melakukannya, beberapa dari Anda tidak cukup untuk saya. Petik 2. Gao Qilan baru saja menerobos ke peringkat ke-6 dari Fusion Realm. Wagang, baiklah, keluhan antara klan pemurnian tubuh kuno Anda dan keluarga Gao belum tentu terkait dengan setiap keluarga Gao. Petik 2, kata Chen Ping saat ini. Wagang memandang Chen Ping, dan juga tahu bahwa tanpa bantuan Chen Ping, mereka tidak akan menjadi lawan Gao Qilan sama sekali, hanya mengandalkan anggota klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia mengangguk dan menyingkir. Nona Gao, ayo pergi, kita harus cepat, kata Chen Ping kepada Gao Qilan. Gao Qilan melirik Chen Ping, lalu berbalik dan pergi. Chen Ping dan yang lainnya juga mulai berangkat. Wagang, klan pemurnian tubuh kuno Anda telah tinggal di tempat paling utara ini untuk waktu yang lama, apakah Anda tahu tentang pecahan jiwa es? Chen Ping bertanya pada Wagang. Tentu saja aku tahu, Ice Soul Fragment adalah harta langka di ujung utara, tetapi benda ini sulit didapat. Petik 2. Aku telah tinggal di ujung utara selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah melihat sepotong pun. Petik 2. Mengapa Tuan Chen bertanya tentang fragmen jiwa es? Wagu penasaran, bagaimana Chen Ping tahu tentang fragmen jiwa es? Lagi pula, pecahan jiwa es ini adalah spesialisasi dari tempat yang sangat dingin di utara ini, dan tidak tersedia di tempat lain. Hanya mereka yang telah tinggal di sini sepanjang tahun yang akan mengetahui keberadaan fragmen jiwa es. Baru saja kami mendapatkan pecahan jiwa es, tetapi seseorang ingin merebutnya di tengah jalan, dan aku membunuh satu. Chen Ping menjelaskan. Saat ini, Wagu melihat mayat hangus tidak jauh dari sana. Chen Ping, apa pecahan jiwa es ini? Liu Ruyan bertanya dengan sangat ingin tahu. Fragmen es jiwa yang dikabarkan adalah... Waguan berbicara saat ini, penjelasannya hampir persis sama dengan apa yang dikatakan Gao Qilan, sepertinya Gao Qilan tidak menipu Chen Ping.
Aku tidak menyangka harta karun semacam ini ada di tempat yang begitu dingin dan tandus. Petik 2. Chen Ping segera menunjukkan kepadaku seperti apa pecahan jiwa es ini. Liu Ruyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Fragmen jiwa es telah diserap olehku, sudah lama hilang. Kata Chen Ping dengan canggung. Melihat ini, Liu Ruyan hanya bisa mengerutkan bibirnya, dan kemudian semua orang melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak menemukan tempat untuk beristirahat sampai hari menjadi gelap. Di tempat yang sangat dingin di ujung utara ini, ada sebuah manor seluas puluhan hektar di tempat seperti ini. Keluarga dengan manor seperti itu pasti sangat kuat. Ini adalah keluarga Gao, ratusan anggota keluarga Gao tinggal di manor ini, dan ada banyak pos jaga dan formasi perlindungan di sekitar manor. Mungkin untuk mencegah serangan monster, atau mungkin untuk mencegah diserang oleh orang lain. Gao Qilan diam-diam kembali ke rumah Gao, lagi pula, dia pergi diam-diam, jika kakak laki-lakinya Gao Qiqiang mengetahuinya, dia pasti akan dimarahi. Nona kembali. Kedua penjaga yang menjaga gerbang melihat Gao Qilan dan buru-buru menyapanya. Kalian berdua, kamu tidak melaporkanku, kan? Gao Qilan memandang tanya kedua penjaga itu. Tidak, sama sekali tidak. Kedua penjaga itu melambaikan tangan lagi dan lagi. Lebih baik bagimu untuk bersikap bijaksana, dan aku akan membawakanmu beberapa barang bagus dari luar saat aku punya kesempatan. Setelah Gao Qilan selesai berbicara, dia masuk ke Gaos Manor sambil tersenyum. Awalnya Gao Qilan ingin memanfaatkan malam untuk menyelinap kembali ke kamarnya, tapi dia bertemu dengan dua orang. Tuan muda kedua akan bersenang-senang lagi hari ini. Kedua anak ayam yang saya tangkap benar-benar mengasyikkan. Mengobrol sambil berjalan, tetapi mereka tidak memperhatikan Gao Qilan di sisi. Ketika Gao Qilan mendengar isi percakapan antara keduanya, dia langsung mengerutkan kening, menghentikan mereka dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kakak keduaku menangkap seorang wanita lagi?" Keduanya tercengang saat melihat Gao Qilan, melambai tangan mereka berulang kali dan berkata, "Tidak, kami tidak mengatakan apa-apa." Petik 2. Kedua orang itu terlihat sangat takut pada Gao Qilan, mereka terus melambaikan tangan. "Katakan yang sebenarnya, jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuh kalian berdua sekarang." Gao Qilan menatapnya, tubuh mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka buru-buru berkata, "Nona, Tuan muda kedua memang telah menangkap dua gadis, dan mereka berada di ruang bawah tanah sekarang, dan Tuan muda kedua juga ada di sini." Diperkirakan kedua gadis itu telah dipermainkan oleh Tuan muda kedua sekarang. Kakak kedua orang ini benar-benar tidak bisa mengubah omong kosongnya. Ekspresi Gao Qilan langsung berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bergegas menuju ruang bawah tanah. Tapi saat ini di penjara bawah tanah, Huo Feng dan Yu Jiameng terkunci di dalam, dan kemampuan mereka ditekan, sama seperti orang biasa. Mata Gao Qisheng bersinar merah saat ini, dan dia berjalan menuju Huo Feng dan Yu Jiameng selangkah demi selangkah. "Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini." Yu Jiameng dan Huo Feng saling berpelukan, meringkuk di sudut. "Hahaha, kamu tidak perlu melawan lagi, selama kalian berdua melayaniku dengan baik, aku berjanji tidak akan menyakitimu." Gao Qisheng tertawa keras.